Halo, selamat datang kembali di channel Cerita Mulu. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah inspiratif yang tentunya dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua. Kisah ini merupakan kisah Juraij, ahli ibadah yang justru durhaka kepada ibunya. Pada zaman dahulu, ada seorang saleh ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Namanya adalah Juraij. Sayangnya, Juraij pernah membuat ibunya kesal. Kesal sebab sang ibu sudah 3 kali datang menjenguk Juraij, tetapi keinginannya untuk bertemu selalu gagal. Pasalnya, Juraij sibuk terus dengan ibadahnya. Akhirnya, sang ibunda berdoa sesuatu dan doanya pun dikabulkan Allah. Dalam doanya, ia memohon agar Allah tidak mencabut ajal Juraij sebelum diperlihatkan kepada wajah wanita pezina. Tuhan berkehendak memperkenankan doa sang ibunda. Juraij kemudian difitnah telah berbuat keji oleh seorang wanita pezina. Bahkan, wanita tersebut mengaku jika dirinya hamil dan bayi yang dilahirkannya hasil hubungan gelapnya dengan Juraij. Namun berkat kesalehan dan ketakwaannya, Juraij diselamatkan. Allah membuat bayi yang dilahirkan si wanita itu bisa bicara dan memberitahu siapa ayah yang sebenarnya. Rupanya, Allah telah mengabulkan doa ibunda Juraij dan pada saat yang sama, dia juga menyelamatkan Juraij dari fitnah wanita pezina. Kisah itu terekam dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam riwayat tersebut, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menceritakan, tidak ada yang berbicara pada saat dalam buayan, kecuali ada 3. Yang pertama adalah Isa alaihissalam. Kedua adalah bayi dalam kisah seorang pria dari Bani Israel bernama Juraij. Saat Juraij sedang salat, ibunya datang memanggil. Dalam hatinya, Juraij berkata, apakah menjawab ibuku atau aku tetap salat? Maka ibunya pun berdoa, ya Allah, jangan matikan dia sebelum melihat wajah wanita pezina. Kala itu Juraij sedang berada di tempat ibadahnya. Suatu ketika, seorang wanita menawarkan dirinya. Ia mencoba menggoda, namun Juraij menolaknya. Akhirnya, wanita itu tidur dengan seorang pengembala kambing dan melampiaskan nafsu dengannya. Lahirlah seorang bayi. Saat ditanya bayi itu dari siapa, sang wanita pun menjawab, dari Juraij. Akibatnya, orang-orang pun mendatangi Juraij dan menghancurkan tempat ibadahnya. Mereka memerintah Juraij turun dan mencaci makinya. Melihat demikian, Juraij pun mengambil wudhu lalu sholat. Usai sholat, ia menemui sang bayi lantas bertanya, siapakah ayahmu hai bayi? Tak dikira bayi pun bisa menjawab, pengembala kambing. Karena merasa salah tuduh, orang-orang Bani Israel berkata kepada Juraij, kami akan membangun tempat ibadahmu lagi dari emas. Namun Juraij menolak, jangan, dari tanah saja. Dalam riwayat lain disebutkan, sang ibu datang menemui Juraij hingga 3 kali. Setiap kali datang dan memanggilnya, Juraij pasti sedang salat dan beribadah. Alih-alih menjawab panggilan sang ibu, Juraij meneruskan salatnya. Padahal, jika ibunya memanggil, Juraij mestinya menghentikan dahulu salatnya. Sebab, menjawab panggilan ibu lebih utama daripada salat sunat. Kendati salatnya wajib, maka Juraij boleh mempersingkat salat agar ia bisa menjawab panggilan ibunya. Namun, Juraij lebih mementingkan salatnya ketimbang menjawab sang ibu. Sepertinya Juraij telah merasakan bagaimana manis dan lezatnya bermunajat, hingga ia tak mau melepaskan salat untuk perkara apapun. Pada hari kedua dan hari ketiganya, ibunda Juraij kembali mendatanginya. Namun, hasilnya sama seperti hari pertama. Hal itu membuat sang ibu kesal pada Juraij. Akhirnya, ia berdoa sesuatu yang kurang baik kepada Allah dan doanya pun Allah kabulkan. Seperti dikabarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun doa yang dipanjatkan seorang ibu kepada anaknya kurang baik, tetapi ia akan terkabulkan. Sebab ketika Allah menghendaki sesuatu, maka sesuatu itu akan terjadi, apapun sebabnya. Saat itu pun Allah menciptakan sebabnya dengan mengirim seorang wanita pezina untuk menggoda Juraij. Cara itu diciptakan karena orang-orang Bani Israel selalu membicarakan kesalehan dan ibadah Juraij. Sang wanita ingin menghancurkan kesalehan dan ketakwaannya. Ia mengira jika dirinya menggoda Juraij, pasti Juraij akan tergoda. Akibatnya, harga dirinya terjatuh seperti juga yang dialami orang saleh yang lain. Ia menggoda Juraij dengan nafsu dan kecantikannya. Hadis yang lain menggambarkan bagaimana keindahan dan kecantikan wanita itu. Meski terus digoda wanita cantik, Juraij tak menoleh sedikit pun. Ia tetap tak tergoda. Ia asyik dalam sholat dan ibadahnya. Seakan-akan ia tak melihat wanita itu.
tidak pula ingin menyaksikannya. Akhirnya, si wanita melampiaskan nafsunya dengan seorang pengembala kambing dan hamil hingga melahirkan seorang bayi. Di sana Allah hendak menunjukkan kebesaran dan kekuasaannya. Bayi yang ditanya Jurayj bisa menjawab dengan suara jelas dan bisa dipahami. "Ayahku adalah pengembala kambing," ucapnya. Dari jawaban itu, orang-orang pun tahu betapa besarnya kejahatan yang dilakukan sang wanita terhadap Jurayj, yaitu seorang hamba yang saleh dan ahli ibadah. Ternyata Jurayj tidak seperti yang mereka kira. Ia bukan orang yang ria dan menipu. Ia bersungguh-sungguh dalam ibadah. Sementara wanita itu adalah pembohong ulung yang telah menuduh keji kepada Jurayj. Mereka sadar terlalu terburu-buru membenarkan tuduhan itu. Gegabah telah melukai perasaan Jurayj dan menghancurkan bangunan tempat ibadahnya. Mereka pun ingin menembus apa yang telah mereka lakukan. Karenanya, mereka menawarkan kepada Jurayj untuk membangun kembali pertapaannya dengan emas atau perak. Tapi Jurayj menolak tawaran itu. Ia memilih membangunnya kembali dari tanah seperti semula. Allah pun mengabulkan doa ibunda Jurayj. Dia mewujudkan keinginannya. Pada saat yang sama, Allah pun menyelamatkan Jurayj berkat kesalehan dan ketakwaannya. Dari kisah di atas, ada beberapa pelajaran berharga yang dapat kita petik hikmahnya. Yang pertama yaitu, betapa bahayanya durhaka kepada kedua orang tua dan menyakiti perasaan keduanya. Doa keduanya mustajab meskipun isinya kurang baik. Yang kedua adalah, Allah senantiasa menyelamatkan seorang hamba saleh dan bertakwa. Yang ketiga, Allah Maha Kuasa untuk membuat bayi baru lahir bisa bicara. Sedangkan yang keempat, orang yang sedang salat sunat diwajibkan membatalkan salatnya ketika salah seorang kedua orang tuanya memanggil. Yang kelima, di balik ujian seorang hamba pasti ada kebaikan selama ia tetap bersabar dan bertakwa kepada Allah. Yang keenam, hati orang-orang yang saleh tetap teguh, yakin dan berprasangka baik kepada Allah. Yang ketujuh, kisah Jurayj menetapkan adanya karamah para wali atau kekasih Allah. Sedangkan yang kedelapan, wudu juga sudah disyariatkan pada umat-umat yang terdahulu. Yang kesembilan, orang-orang saleh segera menunaikan salat tatkala datang musibah atau ujian. Yang kesepuluh, orang-orang jahat tak henti-hentinya berusaha mencemarkan nama baik orang-orang saleh. Dan yang terakhir adalah tidak boleh terburu-buru membenarkan tuduhan tanpa bukti. Demikianlah video kali ini. Semoga kita banyak mengambil pelajaran. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.